Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Semoga yang menonton tayangan ini diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin ya robbal alamin. Siti Fatimah Az-Zahra merupakan putri bungsu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Siti Khadijah. Ia lahir di Mekah pada tanggal 20 Jumadil Akhir, 5 tahun sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Getirnya hidup harus ia rasakan ketika masih belia. Di awal kenabian Nabi Muhammad, keluarganya harus menerima caci maki dan perundungan dari kaum Quraisy. Selain itu, ibunya, Siti Khadijah, wafat ketika Fatimah masih anak-anak. Meski demikian, pahitnya hidup yang harus ia alami tidak menjadikan Fatimah sosok yang lemah dan pendendam. Nabi Muhammad membimbing Fatimah hingga ia dapat meneladani akhlak dan ilmu yang diberikan. Hasilnya, Fatimah Az-Zahra menjadi sosok yang tegar dan bersahaja yang menjadikannya sebagai panutan bagi perempuan Islam. Nah, berikut adalah kisah teladan Fatimah Az-Zahra yang dapat dijadikan sebagai pembelajaran. Tak gentar menemani Rasulullah. Di usia belia, Fatimah dihadapkan pada kenyataan bahwa ayahnya mengemban tugas berat sebagai Rasul Allah. Setelah Khadijah meninggal, Fatimah dengan setia mendampingi ayahnya untuk menggantikan peran ibunya. Itulah sebabnya ia terkenal dengan sebutan Ummu Abiha, anak yang menjadi seperti ibu bagi ayah. Di awal kenabian, saat Rasul menunaikan ibadah di depan Ka'bah, ia diganggu oleh sekumpulan orang Quraisy. Ketika Nabi Muhammad bersujud, orang-orang itu menumpahkan kotoran unta di punggungnya. Fatimah yang saat itu masih kecil segera berlari menuju ayahnya. Tanpa rasa takut, ia menghardik orang Quraisy yang mengganggu ayahnya. Tidak berhenti sampai di situ, Fatimah juga terjun ke medan perang, termasuk saat perang Uhud. Ia membantu kaum muslimin dengan mempersiapkan logistik, menyediakan air minum, serta merawat yang terluka. Dermawan. Ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ia wujudkan dengan perilakunya sehari-hari terhadap sesama manusia. Fatimah bahkan pernah menyedekahkan kalung hadiah pernikahannya dengan Ali bin Abi Thalib kepada seorang musafir. Suatu hari, seorang musafir menemui Rasul di sebuah masjid. Musafir itu meminta belas kasih sang Rasul karena bekal makanan dan seluruh hartanya telah habis. Namun, saat itu, Nabi tidak memiliki makanan dan barang-barang yang bisa diberikan kepada si musafir. Nabi Muhammad kemudian menyuruhnya untuk pergi ke rumahnya dengan maksud menemui Fatimah. Pergilah ke tempat yang dicintai Allah dan Rasulnya. Dia lebih mengutamakan Allah daripada dirinya sendiri. Itulah Fatimah, putriku. Si musafir pun menemui Fatimah. Sayangnya, Fatimah saat itu tidak memiliki makanan dan uang untuk diberikan kepada si musafir. Fatimah Az-Zahra kemudian ingat ia memiliki kalung hadiah pernikahan dari sang suami. Dengan ikhlas, Fatimah menyedekahkan kalung tersebut. Setelah menerima kalung dari Fatimah, musafir tersebut menemui Nabi dan menceritakan kejadian yang baru saja ia alami. Nabi pun sangat bangga kepada Fatimah. Saat itu, salah satu sahabat Nabi, Ammar bin Yasir, turut mendengar cerita si musafir. Tanpa ragu, ia membeli kalung tersebut seharga 20 dinar ditambah sebuah pakaian dan seekor unta. Alih-alih menyimpannya, Ammar malah mengutus budaknya Aisyah untuk memberikan kalung tersebut kepada Fatimah. Ammar berkata, "Pergilah engkau menghadap Rasulullah dan katakan aku menghadiahkan kalung ini dan juga engkau kepadanya. Jadi, mulai hari ini kamu bukan budakku lagi, tetapi budak Rasulullah." Fatimah sangat bahagia ketika menerima kalungnya kembali. Meski Ammar telah berpesan bahwa Aisyah akan menjadi budak Nabi Muhammad, Fatimah malah membebaskannya sebagai manusia merdeka. Dijuluki Az-Zahra atau yang bersinar wajahnya. Nama Az-Zahra yang dimiliki Fatimah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya putriku Fatimah adalah penghulu kaum perempuan dari awal hingga akhir zaman." Fatimah adalah bidadari berwujud manusia, yang kapanpun mendirikan sholat di hadapan Tuhannya, sinarnya menyinari langit bagi para malaikat, seperti bintang-bintang menyinari manusia di bumi. Faktanya, Az-Zahra bukanlah satu-satunya gelar yang dimiliki oleh Fatimah. Abu Abdillah berkata, Fatimah memiliki 9 nama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Fatimah Asy-Shiddiqah, wanita yang terpercaya; Al-Mubarakah, wanita yang selalu kelimpahan berkah; At-Tahirah, wanita yang suci; Az-Zakiyah, wanita yang senantiasa menjaga kesucian; Ar-Radiyah, ridho atas apa saja yang telah ditetapkan; Al-Mardiyah, orang yang diridai; Al-Muhadisah, wanita yang menggunakan kata yang cermat; dan Az-Zahra, yang berkilauan, dijanjikan masuk surga. Fatimah Az-Zahra meninggal di usia yang terbilang masih muda, yakni 29 tahun. Ia dimakamkan pada Kamis 20 Ramadan di pemakaman Jannat Al-Baqi.
Atas ketaatan dan kebaikan semasa hidupnya, Fatimah Az-Zahra telah dijanjikan akan masuk surga. Pemuka wanita ahli surga ada 4. Maryam binti Imran, Fatimah binti Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, Khadijah binti Khuwailid, dan Asia. Hadis riwayat Muslim.